Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait diseminasi modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif di sekolah. Tepatnya di SD Negeri 3 Trogo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Perkenalkan, nama fasilitator yaitu Ibu Yuli Hartini. Kemudian untuk pengajar praktik yaitu Ibu Dwi Harini Setiawati, dan juga nama saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo yang bernama Agus Susanto. Pada kesempatan kali ini saya telah membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Nah, latar belakang yaitu Ki Hajar Dewantoro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani itu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan juga air, membasmi hama, ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebuah tanah, tempat bercocol tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid itu akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, karena dari latar belakang tersebut, ini ada beberapa permasalahan yang saya angkat, yaitu murid itu tidak suka peraturan karena selama ini mereka melanggar atau melakukan sebuah pelanggaran, maka akan mendapatkan sebuah hukuman atau cenderung mempermalukan dirinya sendiri. Nah, tujuan dari aksi nyata ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, tolok ukur, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan juga penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa, sehingga tercermin
karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dalam tolak ukur ini tentunya yang pertama saya harus membuat rencana perbaikan. Yang kedua, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Yang ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap permasalahan yang ada. Berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Nah, harapan saya semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu satu dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dapat melakukan budaya positif di rumah. Nah, berikut adalah video yang merupakan kegiatan dari diseminasi di lingkungan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Budi Harto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Trogolo. Yang saya hormati Bapak Agus Susanto selaku calon guru penggerak angkatan 9. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Trogolo. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada siang hari ini tanpa aral suatu apapun. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti, acara yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Budi Harto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Trogolo. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari Trogolo dan berbahagia Pak Kuswanto SPD marilah kita bersama menjaga syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan karunia-Nya.
sehingga kita bisa bermuajah berkumpul di sini dalam acara kepentingan kita bersama. Lebih khusus kepentingan kita khusus dalam rangkaian kegiatan sebagai guru penggerak, karena hari ini adalah musim pemaparan calon guru. Selawat serta salam kita berikan kepada Junjungan kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala petunjuk kehidupan kita, semoga kita menjadi umatnya dan nantinya akan tertolong dengan syafaatnya beliau yang amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, di sini saya yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam rangka kegiatan mendukung kegiatan CGT. Apa yang saya sampaikan tadi ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ilmu apa yang sudah dipelajari, khususnya dari Pak Agus. Walaupun demikian beliau juga lebih berpengalaman, maka dari itu perlu saya sampaikan, pengalaman adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Pengalaman itu bukan dari diri kita sendiri yang mengalami, tapi pengalaman orang lain juga menjadi rujukan. Di sini alhamdulillah yang sudah terlewati dalam kegiatan lebih dulu adalah begini. Dari itu saya berpesan kepada Agus untuk menggali apa pengalaman yang dimiliki oleh penjadi yang sudah diberikan kemarin. Kita dulu sudah ada seminasi kegiatan karena materi pokok kegiatan CPP masih tetap sama. Maka dari itu dalam kesempatan ini nanti bisa dipaparkan pemaparan dalam diseminasi yang berjudul penyebaran menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Apakah itu budaya positif? Bagaimana menyebarkan pengalaman dan penerapannya nanti akan dibahas. Maka dari itu kesempatan ini saling kita sharing untuk bisa mendapatkan ilmu yang baru yang didapatkan dari calon guru penggerak angkatan 9 ini. Semoga kita bisa menyerap inti yang nantinya akan bermuara peningkatan kualitas pendidikan kita di khususnya SD Negeri 3 Joko dalam membawa peran sebagai guru. Adapun tugas kewajiban kita adalah nantinya tentunya sudah menerima ilmu ini, kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita terima tadi. Saya berharap nantinya kita semuanya bisa mengikuti rangkaian kegiatan ini dan bisa berharap ilmu kita bertambah. Bertambahnya ilmu ini nanti berefek kepada profesionalisme sebagai guru. Guru yang profesional itu bukan guru yang cerdas saja, tapi yang mau menerapkan ilmu yang dimilikinya demi pelaksanaan kegiatan pendidikan. Maka dari itu saya berharap ilmu yang baru ini mari kita cermati bersama menjadi bahan kita untuk merenung pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan selanjutnya. Kemudian selamat kepada calon guru penggerak, khususnya atas rangkaian kegiatan ini, mengundang kami bersama agar memiliki wawasan
apalagi budaya positif ini kita dengar, tetapi maknanya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus dalam forum pertemuan hari ini. Diskusi sharing bersama sehingga nanti akan hidup bagaimana pelaksanaan kegiatannya kira-kira di lapangan seperti apa. Itu saja pesan dan harapan saya. Semoga terkait kegiatan ini dimaknai hal yang positif. Tentunya saya selaku kepala sekolah sangat beruntung memiliki calon guru penggerak yang di sini sudah terdaftar 3. Semoga bisa mengangkat nama baik dan kualitas pendidikan di SD Negeri 3 Kelompok khususnya. Bisa saya mendapat kami sampaikan tentunya ada sedikit ilmu yang saya berikan, tetapi tentunya mesti ada kekeliruan kesalahan. Pada itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk statement. Kepada beliau Bapak Budi Hartono, terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya, acara inti pemaparan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Susanto selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kepada beliau untuk tempat saya diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Budi Hartono selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Depok yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Depok yang sudah menghadiri acara diseminasi pemaparan terkait dengan budaya positif yang saya hormati juga. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu Guru semuanya, saya di sini ingin menjabarkan terkait dengan budaya positif yang sudah saya pelajari di guru penggerak dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Tetapi sebelumnya saya di sini bukan ingin menggurui Bapak Ibu Guru semuanya, tapi kita nanti bisa saling sharing sehingga nanti di SD Negeri 3 Kelompok ini bisa tercipta budaya yang positif untuk anak didik kita semuanya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada hari ini saya ingin memaparkan terkait dengan budaya positif di SD Negeri 3 Kelompok. Yang kedua, sholawat tidak lupa, sholawat serta salam saya tetap sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di SD Negeri 3 Kelompok bisa mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Kepada Bapak Ibu Guru, di sini saya ingin memaparkan yaitu tentang aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu terkait dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta di SD Negeri 3 Kelompok. Adapun konsep utama yang nanti kita akan bahas terkait dengan modul budaya positif ini ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif.
Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, dari konsep pertama ini nanti saya coba jabarkan satu persatu. Nanti kalau misalkan di dalam penjabaran ini nanti ada hal-hal yang perlu kita kolaborasikan, kita diskusikan, dan nanti kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama yaitu belajar dengan paradigma baru. Belajar dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri 3 Kelompok, ini sering sekali kita sudah mendengar terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila sendiri ini ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian ada mandiri, ada gotong royong, ya. Pengenalan kritis, kreatif, inovatif, ya. Itu salah satu bentuk profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, ini saya ambil contoh yaitu pada saat kita kegiatan bacaan. Kadang ketika kita meminta anak didik kita untuk melaksanakan kegiatan bacaan untuk berangkat pagi, kadang anak didik kita itu ketika malamnya bermain lalu malam tidurnya akhirnya bangun kesiangan. Kadang ketika kita meminta berangkat pagi, kadang ada ketidaknyamanan di dalam diri anak itu tersebut. Sehingga disiplin ini sangat penting bagi kita. Nah, disiplin ini juga sebagai seorang pendidik tentunya tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang memang betul-betul tumbuh dari dalam hati anak tersebut, dalam hati. Nah, sementara untuk motivasi ekstrinsik ini yang datangnya dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Dari disiplin ini tentunya yang namanya sebagai seorang manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, seperti halnya makan, minum, ya, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setiap murid, setiap anak pasti membutuhkan kasih sayang dan juga rasa ingin diterima di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, yang keempat ada kebebasan dan yang kelima ada kesenangan. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar sebagai manusia.
yang harus kita ketahui. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, di mana murid melakukan disiplin diri karena merasa takut dihukum. Nah, ini merupakan salah satu motivasi ekstrinsik. Jadi kalau misalkan murid ketika melakukan sebuah pelanggaran, misalkan contohnya tidak mengerjakan PR, kadang ketika kita melakukan sebuah hukuman ataupun sebuah ancaman, kalau tidak melaksanakan PR nanti bapak hukum, misalkan seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu yang terkait dengan ketidaknyamanan, sehingga murid tersebut itu akan menghindarinya. Nah, makanya dia akan tumbuh ketika mengerjakan PR bukan karena berasal dari dirinya sendiri, memang itu adalah kebutuhan saya, bukan. Tetapi karena takut ada ketidaknyamanan dan juga adanya hukuman dari Bapak Ibu semuanya. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang ketika anak sudah mengerjakan PR dengan bagus, apalagi nilainya bagus, kadang kita sebagai guru kadang tidak sadar dengan memberikan imbalan. Kalau kamu dapat nilai 100, nanti Pak Guru kasih uang 1000 misalkan. Nah, itu juga merupakan dorongan dari ekstrinsik, sehingga murid melakukan disiplin diri ini karena ingin mendapatkan imbalan, bukan ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya datangnya dari luar, karena anak tersebut belajar bukan karena kebutuhan, tapi memang karena ada imbalan. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Di sinilah murid itu akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Artinya ketika bersekolah mendapatkan nilai tinggi, tiap dari belajar itu bukan karena adanya imbalan, bukan karena adanya hukuman dari Bapak Ibu guru semuanya, tapi memang betul-betul tumbuh dari dalam dirinya sendiri bahwa kegiatan belajar itu untuk masa depan. Jadi ada kesadaran Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagah. Yang pertama yaitu hukuman. Yang namanya hukuman itu ketika sebagai seorang murid tentunya itu akan sangat menyakitkan. Ya. Anak akan merasa ketika kita memberi hukuman itu akan merasa tersakiti. Ya. Yang kedua, anak itu juga akan merasa tidak nyaman. Ya. Karena anak itu tidak nyaman. Yang ketiga, karena murid merasa takut, murid takut. Kemudian ada unsur memaksa. Yang selanjutnya yaitu murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang selanjutnya yaitu murid menjadi rendah diri. Nah, posisi hukuman ini bagi murid tentunya akan menimbulkan hal-hal yang kurang bagus. Oleh sebab itu sebagai seorang guru tentunya ketika kita mencoba mendisiplinkan dengan adanya perubahan dalam diri anak dengan menggunakan model hukuman itu kurang bagus. Ya, karena akan menimbulkan rasa sakit, anak akan merasa tidak nyaman, anak akan merasa takut. Selanjutnya kita juga akan ada unsur pemaksanya itu disiplinkan. Kemudian penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas gagah yang kedua
Di dalam penghargaan tersendiri ini juga termasuk kurang efektif atau tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Jadi misalkan ada salah satu anak yang sering sekali memperoleh nilai bagus, kemudian kita memberikan sebuah penghargaan ataupun imbalan berupa uang ataupun yang lain, itu nanti ketika anak yang memperoleh nilai yang rendah itu akan merasa iri kalau yang mendapatkan penghargaan hanya orang-orang itu saja. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, ini juga kurang bagus. Nah, terutama bagi anak-anak yang rankingnya itu masih buruk, belum bagus. Kemudian ini juga merampas hak menghargai dirinya. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Selain konsep disiplin dengan identitas gagal, di sini juga ada yang namanya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di dalam disiplin dengan identitas sukses ini ada konsekuensi dan juga restitusi. Di dalam konsekuensi itu sendiri, ini nanti konsekuensi ini adalah misalkan kita membuat semacam kesepakatan dengan anak. Jadi ketika kesepakatan itu sudah tercipta atau sudah disepakati bersama antara guru dengan murid, kalau misalkan murid itu melanggar aturan yang sudah disepakati bersama, nanti akan menimbulkan sebuah konsekuensi dari kesepakatan tersebut. Sehingga konsekuensi ini yaitu terjadinya penguatan jangka pendek. Yang kemudian yang kedua juga perlunya monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus dan respon. Kemudian murid itu akan menghormati peraturan, sekaligus juga akan kehilangan waktu untuk memenuhi sebuah kesalahan. Nah, ini salah satu bentuk dari konsekuensi yang kadang kita terapkan atau mungkin akan kita terapkan. Itu akan menimbulkan dampaknya seperti itu terhadap murid. Nah, yang paling baik dari konsep disiplin dengan identitas sukses ini adalah restitusi. Nah, di dalam restitusi itu sendiri ini karena munculnya dari dalam diri anak sendiri, maka nanti murid itu akan menjadi murid yang bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian murid juga akan menjadi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya teori kontrol atau dirinya itu memegang kontrol. Yang selanjutnya murid bersemangat memperbaiki sebuah kesalahan. Nah, saya katakan tadi ini adalah salah satu konsep disiplin sukses yang bagus karena memang dari konsep disiplin ini memang tumbuh dari dalam diri anak tersebut, sehingga tidak ada pengaruh dari luar atau tidak ada dorongan dari luar, karena memang sudah terbentuk di dalam dirinya bahwa sehingga ketika kita seorang murid itu di dalam dirinya sudah ada dorongan untuk menjadi lebih baik, maka murid itu juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Oke. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di dalam konsep disiplin ini ada beberapa pendekatan restitusi dengan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut konsep
tahun 2004. Nah, lantas apa ciri-ciri dari restitusi? Nah, Bapak Ibu guru yang luar biasa ya, ini perlu saya sampaikan bahwa ciri-ciri restitusi ini yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Sehingga ketika kita melakukan sebuah restitusi dengan baik, ini nanti akan tercipta hubungan yang baik pula dengan anak didik kita. Karena anak itu tidak akan merasa takut, anak tidak akan merasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, ciri yang ketiga yaitu adanya tawaran, bukan paksaan. Nah, ciri-ciri yang keempat yaitu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Ciri yang selanjutnya yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Dan yang terakhir yaitu nanti menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan. Ini saya coba mengambil sebuah kasus ya, terkait dengan adanya hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Contoh kasus yang saya ambil yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, misalkan kalau hukuman guru menghukum murid tersebut misalkan dengan hormat bendera selama 10 menit. Nah, kemudian guru juga menjadi marah dan murid itu akan menjadi takut. Nah, ini masuk ke dalam hukuman. Nah, yang kedua yaitu tentang konsekuensi. Nah, kalau di dalam konsekuensi tersendiri, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Karena misalkan karena tadi sudah ada kesepakatan kalau tidak mengerjakan PR nanti kamu mengerjakan tugasnya 3 kali lipat. Ini karena sudah ada konsekuensinya. Ya. Jadi di sini guru memberikan tugas sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua yaitu guru juga tegas dan siswa menghormati sebuah peraturan. Jadi kalau misalkan aturan itu sudah berlaku atau semuanya sudah disepakati, maka akan guru itu bisa tegas terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Nah, ini. Kemudian yang ketiga yaitu tentang restitusi. Kalau di dalam restitusi sendiri, ini guru itu akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua yaitu guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, alhamdulillah di sini SDT Pendidikan Logo juga sudah ada guru penggerak, insya Allah sebentar lagi lulus, yaitu Bu Yeni. Dulu juga sudah pernah membuat semacam keyakinan kelas, ya, yang disusul oleh kuliah dan juga UGM. Nah, dari keyakinan kelas ini, ketika menemukan sebuah permasalahan, ini juga nanti kita bisa menanyakan dengan baik kepada anak, apa sih keyakinan kelas yang sudah dilanggar mereka. Itu anak itu akan tidak takut ketika kita menanyakan, sehingga ketika misalnya nah tadi Pak Guru mendengar kamu melakukan tindakan misalkan mengambil buah, mengapa kamu mengambil buahnya? Nah, itu salah satu menanyakan. Anak kan nanti akan sudah, oh Pak, saya mengambil uang karena saya misalkan tidak diberi uang saku dan sebagainya. Nah, kemudian apa kira-kira keyakinan lain yang melanggar?
sudah membuat keyakinan kelas, anak itu kan akan tahu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Nah, di situ baru kita menanyakan apa tindak lanjut kamu ketika untuk memperbaiki permasalahan ini. Itu anak itu akan mengungkapkan dengan merasa tidak takut. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai seorang guru juga harus tahu tentang 5 posisi kontrol sebuah institusi. Nah, di dalam 5 posisi kontrol tersebut, ini yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima yaitu manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini saya coba memberikan contoh tentang penerapan 5 kontrol posisi. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini biar Bapak Ibu guru semuanya bisa tahu, di sini saya coba misalkan mengambil sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Jadi ketika kita posisi penghukum, ya, ini kita akan beberapa memberikan pertanyaan. Jadi biar kita itu agak sedikit punya gambaran. Ya. Kalau posisinya sebagai penghukum, kita akan berkata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu berarti posisi kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau posisi pembuat rasa bersalah, kita bisa bertanya, misalkan berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, ini salah satu pembuat rasa bersalah. Ini contoh. Kalau sebagai teman, ayolah yang penting buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini contoh pertanyaan yang sebagai teman. Kemudian yang kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini berarti posisi kontrol sebagai pemantau. Oke, kemudian kalau posisi sebagai manajer, kita akan bertanya misalkan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, sehingga anak itu akan tumbuh di dalam dirinya, menyadari kesalahannya, dan juga mampu menemukan solusi-solusi yang ia bisa temukan. Ini kalau posisi kita sebagai seorang manajer, itu ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, selain 5 posisi kontrol tersebut, yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi sudah sedikit saya singgung bahwa alhamdulillah di SD Negeri 3 Trogol ini sudah ada beberapa kelas yang sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas kita bisa mengambil dari kata-kata yang negatif dulu. Baru nanti kata-kata yang negatif itu kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Itu bisa. Keyakinan kelas. Kira-kira mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini misalkan gini, mengapa kita harus memiliki peraturan kelas tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau 4? Nah, kalau misalkan ini adalah sebuah kesepakatan, maka tentunya anak akan berkata bahwa itu memang sudah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas, yang namanya
keyakinan, yakin. Kenapa sih saya harus memakai helm? Oh, ternyata biar selamat, biar aman. Itu karena tubuh di dalam dirinya. Kemudian, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya, dan kemudian mencuci tangan setiap saat. Ini, kalau keyakinan keras, tentunya menjaga kebersihan, kemudian juga menghormati, apalagi dulu tahun 2019, 2020 itu kan kita juga pernah terdampak COVID-19. Ya. Mengapa sih kita harus memakai masker? Kalau yakin ketika saya memakai masker adalah untuk menjaga kesehatan, itu berarti sudah memiliki keyakinan di dalam dirinya sendiri. Bukan karena aturan dari pemerintah, bukan karena aturan dari sekolah dan sebagainya. Ini tentang keyakinan kelas. Nah, ini merupakan salah satu contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang mungkin secara umum kalau kita melihat dari gambar tersebut, ini salah satu bentuk bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa itu bisa membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, yaitu kita bisa berdiskusi tentang peraturan-peraturan yang akan kita terapkan di dalam kelas kita. Nah, kemudian mencoba merumuskan peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Nah, ketika sudah membuat keyakinan, seperti halnya di kelas ini, di kelas 6, ya, kita juga bisa membuat keyakinan kelas tersebut kita tempelkan di tembok supaya anak-anak itu selalu ingat bahwa keyakinan kelas yang mereka sudah buat bersama Bapak Ibu guru. Nah, ini kegiatan cara membuat keyakinan kelas. Nah, ini kebetulan siswa-siswi dari kelas 6. Keyakinan kelas, yaitu tadi sudah saya sampaikan pada ibu guru semuanya, yaitu terkait keyakinan kelas di kelas 6 SD Negeri 3 Klopok. Yang pertama yaitu untuk menjaga kenyamanan belajar. Jadi fokus pada saat KBM sedang berlangsung dan juga mengurangi kegaduhan. Kemudian selain itu juga menjaga kerukunan, nah, bisa bersikap satu terhadap guru dan juga teman, menjaga perasaan orang lain, saling menghormati dan juga menghargai. Nah, kemudian anak umum disiplin, berangkat sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, belajar dengan tekun, mengikuti upacara bendera dan juga piket kelas. Nah, ini 3. Selanjutnya nomor 4 yaitu jujur, mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan sendiri, berani mengakui sebuah kesalahan. Yang kelima, menjaga fasilitas sekolah, membalikan buku pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan laptop dengan bijaksana, hemat listrik, memanfaatkan jaringan internet sebagai penunjang pembelajaran. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelas 6. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak didik kita, murid kita bisa konsisten melaksanakan kegiatan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Lantas, bagaimana pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu lebih abstrak dari sebuah peraturan. Karena kalau hanya peraturan itu ketika hanya tertulis, hanya tulisan saja sebuah peraturan, maka akan sangat potensi sekali dilanggar. Tetapi kalau keyakinan kelas ini
karena memang betul-betul tumbuh dari dalam diri anak tersebut, itu ketika akan melanggar itu akan berpikir beberapa kali, karena tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam diri. Yang kedua, di dalam membuat keyakinan kelas itu kita bisa membuat keyakinan kelas sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu terlalu banyak sekali, karena itu akan sangat mudah dilupakan. Jadi kita bisa membentuk keyakinan kelas itu sedikit saja. Kemudian berupa pertanyaan universal. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Nah, kalau sudah sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi sekolahan, ya, insya Allah anak tersebut itu tidak akan mudah terkait dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah, kemudian pembuatan selanjutnya itu dibuat dengan kata-kata yang dalam bentuk positif. Nah, yang selanjutnya diusahakan agar semua warga kelas ataupun sekolah ini dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas menuju. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi sendiri ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu nanti menanyakan sebuah keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas, kita semua pasti akan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, menstabilkan identitas ini adalah ketika kita menemukan sebuah permasalahan pada diri anak, kita tidak bisa langsung menghukum kamu pasti salah, tapi kita tanyakan dulu mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini kita itu berarti sedang menstabilkan identitas itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku ini pasti memiliki alasan. Kita tanya, mengapa sih? Kamu pasti memiliki alasan yang kuat. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Nanti kita tanyakan kepada anak. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian baru kita menanyakan sebuah keyakinan. Nah, kita semua pasti memiliki motivasi benar. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Tetapi kesalahan seperti itu misalnya tidak baik. Nah, apa kira-kira tindakan kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Ini menanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah, ini kita menanyakan. Oke, kalau kita sudah membuat semacam keyakinan kelas. Nah, ini hanya contoh ya Bapak Ibu, karena kebetulan video ini saya buat sebelum lokakarya dan juga masih awam, jadi nanti mohon dimaklumi ini. Nah, kebetulan di sini saya mengambil sebuah orang. Yang pertama yaitu terkait dengan Mas Nur Rahman. Nah, kasus yang dihadapi oleh Mas Nur Rahman ini adalah sering sekali tidak terlambat sekolah, kemudian tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, ini jadi kita nanti bisa menanyakan secara berdua dengan Mas Nur Rahman dengan yang disangkakan itu kita tanyakan, kita validasi dulu, baru kita tanyakan, nanti kita tanyakan terkait dengan keyakinan kelas. Itu juga bisa. Skip aja, Pak. Skip aja ya.
Oke. Nah, ini yang kedua juga saya coba mengambil permasalahan terkait yang dihadapi oleh Mas Rifki. Ya. Ini salah satu permasalahan yang dihadapinya adalah tentang semacam pembulian yang ketika menghina orang lain, tapi mengkaitkan dengan nama-nama orang tua. Ini jadi saya coba klarifikasi ini. Nah, ini skip saja karena sudah mungkin. Nah, intinya Bapak Ibu semuanya, di dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan juga sosial yang baik, di mana guru itu mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Nah, semoga di sesi belajar kita kali ini bisa membawa manfaat Bapak Ibu yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum tadi ini ada kata-kata motivasi. Guru yang biasa-biasa saja akan hanya memberitahu. Kemudian guru yang baik itu hanya menjelaskan. Guru yang umum itu akan mendemonstrasikan. Tetapi seorang guru besar itu adalah guru yang menginspirasi. Ini kata-kata motivasi dari beliau. Mungkin hanya itu Bapak Ibu semuanya ya, yang bisa saya jabarkan terkait dengan budaya positif di SD Negeri 30. Nah, mungkin apabila dalam penjabaran kali ini ada Bapak Ibu yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada kepada beliau Bapak Susano, terima kasih atas acaranya. Sangat tidak bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Mantap. Apa ada pertanyaan? Kalau ada yang tidak tahu pertanyaan, ngomong masih seperti kalau tidak ada, nanti kita bisa butuhkan Ya, sebelumnya saya selaku pembawa acara apabila menutupi kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan kepada semua pihak, terutama dari pihak SD Negeri 3 Tlogo. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan juga konsisten dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.